Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, perkenalkan nama saya Karismanto Pemadure. Oke, saat ini saya akan membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya berikan, yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana, yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Kata pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu mengartikan bahwa pemimpin artinya mengetuai atau mengepelai, memenangkan paling banyak, menuntut atau menunjukkan jalan, memadu atau melatih. Nah, dari pengertian itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa seorang pemimpin bukan hanya tertuju kepada jika memiliki pengikut atau memiliki anggota, tetapi setiap pribadi kita adalah seorang pemimpin, karena paling tidak kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena sebab masih banyak orang di luar sana yang belum bisa memimpin dirinya sendiri untuk bisa menjadi bijaksana. Masih banyak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga kalau secara umum kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang hidup hanya dengan mengikuti keinginan daging mereka. Jadi dengan hal itu maka tidak akan membawa ke dalam kebijaksanaan. Nah, tema kita pada hari ini saya ambil dari teks 1 Raja-Raja pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan keseluruhan teks ini, tapi Bapak Ibu boleh membacakan sendiri di rumah. Saya akan membacakan hanya pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Oke. Saya akan membacakan dari ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya bangsa itu mempersembahkan kurban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan ungkapan di bukit-bukit pengorbanan. Lalu pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 itu demikian firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan masih belum berpengalaman. Lalu ayat yang ke-8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Lalu ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, yang menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, demikian firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, dalam teks ini, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 28 ini berbicara tentang ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, kepada Allah, ketika dia telah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, dalam teks ini Bapak Ibu bisa melihat juga bahwa Salomo juga memberikan penggambaran bahwa hal yang dialami Salomo sama dengan apa yang kita alami dengan pribadi kita. Yaitu pada ayat yang ke-7b, situ Salomo mengatakan, sekalipun aku sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya Salomo pada saat itu masih belum memiliki kebijaksanaan, masih berkekurangan Bapak Ibu. Sama dengan pribadi kita yang saat ini. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, bagaimana Salomo bisa menjadi pemimpin yang bijaksana? Bagaimana pribadi kita supaya menjadi pemimpin yang bijaksana? Nah, cara kita menjadi pemimpin yang bijaksana Bapak Ibu, yang pertama itu yang saya dapatkan, poin yang pertama itu takut akan Tuhan. Salomo takut akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, yaitu dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Jadi yang dilakukan Salomo yaitu yang pertama, dia hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu Bapak Ibu sudah jelas bahwa itu adalah tak lain dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu Alkitab Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan itu. Jadi Salomo hidup dengan menurut apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya. Nah, jika dengan demikian, jika Bapak Ibu saudara-saudari melakukan hal yang sama dengan hidup menurut firman Tuhan, menurut hidup dengan
apa yang dikatakan Alkitab, maka kita akan hidup dikatakan sama seperti Salomo, yaitu hidup takut akan Tuhan. Nah, seperti yang dan Salomo mengatakan di kitab yang ditulisnya di Amsal, di Amsal dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Salomo yang pertama dilakukan Salomo adalah dia takut akan Tuhan. Sehingga dengan hal itu, jika kita melakukan hal itu, maka otomatis seperti Salomo kita akan diberkati juga, dan kita akan tentunya akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Lalu poin yang kedua yang saya berikan yaitu sumber yang benar. Itu sumber yang benar. Itu dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimba perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini ayat yang Salomo adalah perkataan Salomo kepada Allah sendiri. Di Salomo dia mengutarakan apa itu keinginannya kepada Tuhan. Nah, jadi hal yang kedua yang dilakukan Salomo yaitu supaya dia menjadi bijaksana, yaitu dia meminta hikmat kepada Allah yang benar. Ya, siapa Allah yang benar? Yaitu tentunya Allah Israel, Allah yang dikenal Allah yang kudus. Jadi Salomo tidak meminta hikmat kepada penatua-penatua yang ada di Israel, atau meminta nasihat kepada orang lain, atau bahkan kepada Tuhan yang lain. Tetapi Salomo meminta kepada Allah yang benar, sebab dia tahu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Sehingga jika kita melihat, jika kita terhubung kepada sumber yang benar dan kita terhubung kepada sumbernya, maka dikatakan dalam Mazmur ayat 1 sampai ayat 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab hal itu Bapak Ibu, pohon tersebut karena terhubung kepada sumbernya. Nah, demikian dengan kita, jika kita terhubung kepada sumber yang benar dan kita memiliki hubungan kepada yang tidak terputus kepada sumbernya, maka tentunya kita akan sama seperti pohon. Kita akan menghasilkan buah, dan apapun yang kita perbuat adalah berhasil. Jadi kita menjadi pemimpin yang bijaksana, yaitu kita tahu kita sumber hikmat itu dari mana. Jadi Bapak Ibu, kebenaran firman yang saya bagikan pada hari ini, saya memberikan dua cara kepada kita, yaitu yang pertama hidup menurut firman Tuhan, yaitu seperti yang dilakukan Salomo, hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua terhubung dan kepada sumber yang benar. Oke. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih. Shalom.